Kim Jong-un jadi santri NU, revolusi spiritual di Korea Utara. Setelah bertahun-tahun memimpin Korea Utara dengan tangan besi, Kim Jong-un mengalami titik balik dalam hidupnya. Ia tak sengaja menemukan ceramah Gus Ikdam di YouTube dan terpesona dengan gaya penyampaian yang santai dan penuh makna. Kim pun memutuskan datang langsung ke Indonesia, menghadiri pengajian Gus Ikdam, dan akhirnya jatuh cinta dengan Nahdlatul Ulama NU. Perjalanannya dari seorang pemimpin otoriter menuju santri NU pun dimulai. Di dalam istana Pyongyang yang megah, Kim Jong-un duduk termenung di depan layar komputernya. Sudah beberapa malam ini ia begadang, matanya merah karena terus menonton video seorang pendakwa asal Indonesia bernama Gus Ikdam. Awalnya, ia hanya iseng, tetapi semakin lama, hatinya mulai tergerak. Ada sesuatu dalam gaya ceramah Gus Ikdam yang berbeda, penuh canda, namun menusuk ke hati. Suatu malam, setelah menonton video bertajuk, "Jangan Takut Miskin, Allah yang Ngasih Rezeki", Kim Jong-un tiba-tiba menepuk meja. Para pengawal yang berjaga langsung kaget. "Aku harus bertemu dengan pria ini," serunya dengan penuh semangat. Para jenderal yang mendengar perintah itu hanya bisa berpandangan satu sama lain, bingung dan cemas. Seumur hidup, mereka belum pernah melihat pemimpin tertinggi mereka begitu antusias terhadap sesuatu selain nuklir dan militer. Beberapa hari kemudian, dengan pesawat pribadinya, Kim Jong-un diam-diam terbang ke Indonesia. Perjalanan ini dirahasiakan, hanya segelintir orang yang tahu. Setibanya di Jawa Timur, ia langsung menuju Blitar, tempat pengajian Gus Ikdam digelar. Ia mengenakan baju sederhana, tanpa atribut kebesarannya. Ia ingin hadir sebagai seorang pencari ilmu, bukan sebagai seorang diktator. Saat memasuki lokasi pengajian, suasana ramai. Ribuan jamaah duduk khusyuk, mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Kim Jong-un berdiri di belakang, berusaha menyimak dengan baik. Namun, wajahnya yang khas membuat beberapa orang mulai menyadari kehadirannya. Seorang jamaah tiba-tiba berbisik, "Loh, iki kok mirip Kim Jong-un?" Bisik-bisik mulai menyebar, hingga akhirnya, Gus Ikdam sendiri melihat ke arahnya dan spontan berteriak, "Wongeteko." Seisi majelis pun riuh. Kim Jong-un terkejut, tetapi segera tersenyum. Ia maju ke depan dengan tangan terangkat, mencoba menenangkan kerumunan. "Saya datang ke sini bukan untuk politik," ujarnya dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan oleh seseorang di dekatnya. "Saya ingin belajar dari Gus Ikdam. Saya ingin memahami Islam lebih dalam." Gus Ikdam tertawa kecil, lalu mengangguk. "Wah, mantap, iki tamu spesial. Tapi ojo salah, kalau mau belajar di sini, ya harus tahan sama guyone santri." Seisi majelis tertawa. Kim Jong-un, yang terbiasa dengan lingkungan kaku dan penuh protokol, merasa suasana ini begitu berbeda. Hangat, penuh persaudaraan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima sebagai manusia, bukan sebagai pemimpin yang ditakuti. Malam itu, Kim Jong-un mengikuti pengajian hingga akhir. Ia mendengar tentang pentingnya tawakal, tentang arti kebersamaan dalam Islam. Saat para jamaah bersiap untuk pulang, ia tetap duduk di tempatnya, termenung. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Setelah malam pengajian bersama Gus Ikdam, Kim Jong-un merasa hatinya lebih tenang. Ia kembali ke penginapannya di Indonesia dengan perasaan yang campur aduk. Pikirannya masih dipenuhi dengan ceramah Gus Ikdam tentang keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai Islam yang sederhana namun begitu kuat. Di ruangannya yang sunyi, ia termenung, memandangi foto ayahnya. "Mungkin inilah jalan yang selama ini kucari," gumamnya pelan. Keesokan paginya, Kim Jong-un membuat keputusan mengejutkan. Ia menghubungi Presiden Prabowo dan meminta pertemuan darurat. Prabowo, yang awalnya mengira ada urusan diplomatik penting, tak menyangka dengan apa yang ia dengar. "Pak Prabowo, saya ingin bergabung dengan Nahdlatul Ulama," kata Kim Jong-un dengan serius. Sejenak, ruangan menjadi hening. Prabowo nyaris tersedak kopinya. Ia mengira dirinya salah dengar. "Anda, mau gabung NU?" tanyanya memastikan. Kim Jong-un mengangguk mantap. "Saya ingin belajar lebih dalam, bahkan ingin membawa tradisi tahlilan ke Korea Utara." Prabowo menatapnya tak percaya. Dalam hatinya, ia bingung antara ingin tertawa atau justru kagum dengan tekad pria yang selama ini dikenal sebagai pemimpin tertutup. "Baiklah, kalau itu memang keinginan Anda. Tapi Anda sadar, NU bukan sekadar organisasi, ini soal keyakinan dan pengabdian," ujar Prabowo akhirnya. Kim Jong-un tersenyum. "Saya siap belajar, bahkan jika harus ikut tarawih di Jombang dan jadi santri dulu," jawabnya penuh semangat. Mendengar itu, Prabowo hanya bisa menghela napas, lalu tertawa. "Baik, saya akan mengatur pertemuan dengan para kiai NU. Tapi jangan kaget kalau nanti santri-santri malah ngajarin Anda main hadroh." Kim Jong-un pun tergelak, membayangkan dirinya duduk bersama para santri, memukul rebana. Perjalanan barunya baru saja dimulai. Setelah pertemuannya dengan Prabowo, kabar tentang keinginan Kim Jong-un untuk bergabung dengan NU tersebar dengan cepat.
Para ulama dan kiai besar di Indonesia sempat mengira ini hanya gurauan politik, hingga akhirnya Prabowo sendiri yang mengonfirmasi langsung. Tak butuh waktu lama, Ketua PBNU pun mengundang Kim Jong-un untuk datang ke kantor pusat NU di Jakarta. Dengan penuh antusias, Kim Jong-un tiba dengan setelan jas rapi, tapi kali ini ada yang berbeda. Di tangannya, ia membawa peci hitam yang baru dibelinya di Jombang. Saat masuk ke ruangan pertemuan, para kiai yang telah menunggu pun saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Ketua PBNU tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Jadi, benar Anda ingin bergabung dengan NU?" tanyanya sambil menatap pemimpin Korea Utara itu dengan penuh selidik. Kim Jong-un mengangguk mantap. "Saya telah mempelajari Islam lebih dalam, dan saya merasa NU memiliki semangat kebersamaan yang luar biasa. Saya ingin belajar lebih banyak dan bahkan ingin membawa tradisi tahlilan ke Korea Utara," ujarnya dengan penuh keyakinan. Salah satu kiai yang duduk di sebelahnya hanya bisa mengelus janggutnya sambil berbisik, "Subhanallah, dunia memang sudah mendekati akhir zaman." Suasana ruangan pun pecah dengan tawa kecil, sementara para ulama mulai membicarakan langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya terhadap permintaan unik ini. Setelah pertemuan resmi dengan para kiai, Kim Jong-un diajak untuk mengikuti kegiatan NU secara langsung. Hari pertama, ia diminta menghadiri majelis zikir dan tahlil di salah satu pesantren besar di Jombang. Dengan penuh semangat, ia duduk bersila bersama para santri, meskipun beberapa kali tampak kesulitan menyesuaikan diri. Ketika bacaan tahlil dimulai, ia mencoba mengikuti dengan sungguh-sungguh, namun dengan logat khas Korea yang membuat beberapa santri harus menundukkan kepala, berusaha menahan tawa. Puncaknya adalah saat ia mengira, sholawat Nabi, adalah semacam aba-aba untuk mengangkat tangan, sehingga ia refleks berdiri sambil berteriak, "Siap, Guru." Membuat seluruh ruangan hening sejenak sebelum meledak dalam gelak tawa. Namun, di balik kekonyolan itu, para kiai melihat kesungguhan hati Kim Jong-un dalam belajar. Usai majelis, seorang kiai senior menepuk pundaknya dan berkata, "Belajar Islam itu butuh waktu, tapi yang terpenting adalah niatmu." Kim Jong-un tersenyum dan mengangguk, lalu dengan percaya diri berkata, "Kalau saya bisa menghafal nama-nama rudal, pasti bisa hafal bacaan tahlil juga." Semua orang kembali tertawa, sementara di dalam hati, mereka mulai percaya bahwa perubahan besar sedang terjadi pada sosok pemimpin Korea Utara ini. Setelah pengalaman lucu di majelis tahlil, Kim Jong-un semakin penasaran dengan tradisi Islam di Indonesia. Ia memutuskan untuk mengikuti salat tarawih di salah satu masjid besar di Jombang. Dengan mengenakan sarung dan peci hitam yang diberikan oleh seorang kiai, ia berjalan menuju saf terdepan, diapit oleh para santri yang bersemangat melihat sosoknya. Namun, ujian sebenarnya baru dimulai ketika imam mulai membaca surah panjang dalam rakaat pertama. Setelah berdiri cukup lama, Kim Jong-un mulai gelisah dan berbisik ke santri di sebelahnya, "Ini masih lama. Saya pikir tarawih itu latihan fisik, tapi ini lebih lama dari rapat kenegaraan." Santri itu hanya tersenyum, menahan tawa, lalu berbisik kembali, "Sabar, Gus Kim, ini baru rakaat kedua." Meski sempat kaget dengan jumlah rakaat yang banyak, Kim Jong-un tetap bertahan hingga akhir. Saat selesai, ia mengelap keringat di dahinya dan dengan penuh rasa hormat berkata kepada para jemaah, "Saya salut dengan semangat kalian." Ternyata, tarawih di NU lebih kuat dari latihan militer. Semua orang tertawa, namun di dalam hati mereka bangga melihat kesungguhan seorang pemimpin dunia yang mulai mencintai Islam dan tradisinya. Malam itu, berita tentang Kim Jong-un salat tarawih di Jombang pun menyebar luas, membuat masyarakat semakin penasaran dengan langkah berikutnya dari Gus Kim yang baru saja lahir. Setelah merasakan pengalaman spiritual yang mendalam di Jombang, Kim Jong-un semakin tertarik dengan ajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, ia berbincang dengan Prabowo tentang keinginannya membawa tradisi NU ke Korea Utara. Dengan penuh semangat, ia berkata, "Saya ingin rakyat saya merasakan kedamaian seperti yang saya alami di pengajian dan tarawih NU. Tahlilan, selawatan, dan kebersamaan seperti ini harus ada di Pyongyang." Prabowo terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, "Kim, itu ide yang bagus, tapi kamu siap kalau tiba-tiba rakyatmu lebih cinta kiai daripada dirimu?" Kim Jong-un merenung, lalu tersenyum, "Kalau itu membawa kebaikan, kenapa tidak?" Sesampainya di Jakarta, Kim Jong-un langsung menggelar pertemuan dengan para penasihatnya dan membahas kemungkinan mendirikan organisasi serupa NU di Korea Utara. Beberapa pejabat tampak terkejut, bahkan ada yang hampir tersedak mendengar ide tersebut. "Tuan, ini sangat berbeda dari kebijakan kita selama ini," ujar salah satu menteri dengan nada khawatir. Namun, Kim Jong-un tetap teguh. Ia merasa bahwa Islam, khususnya ajaran NU, bisa membawa kedamaian dan nilai kebersamaan yang lebih erat di negaranya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kalau di Indonesia bisa hidup rukun dengan NU, di Korea Utara juga harus bisa. Lagi pula, saya sudah latihan tarawih, ini cuma langkah berikutnya."
Kim Jong-un mulai mengadakan diskusi serius dengan para penasihatnya tentang rencana membawa tradisi NU ke Korea Utara. Beberapa pejabat yang sudah lama mengenalnya mulai khawatir, takut bahwa ini akan mengguncang stabilitas politik di Pyongyang. Namun, di sisi lain, ada juga penasihat yang melihat ini sebagai langkah besar menuju hubungan internasional yang lebih harmonis. Prabowo, yang diam-diam mengamati langkah Kim, akhirnya memberikan saran, kalau kamu ingin ini berhasil, kamu harus mulai dari hal kecil, jangan langsung bikin tahlilan akbar di lapangan merah Pyongyang. Kim tertawa kecil, baiklah, mungkin aku mulai dari belajar doa tahlil dulu, ya. Sementara itu, di Indonesia, berita tentang Kim Jong-un yang ingin membawa NU ke Korea Utara mulai menyebar. Para kiai dan santri merasa ini adalah peristiwa luar biasa, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Gus Ikdam, yang mendengar kabar itu hanya bisa tersenyum dan berkata, "Wonge teko, dekengane pusat." Sontak para jamaah tertawa, tak menyangka bahwa seseorang seperti Kim Jong-un bisa jatuh cinta pada tradisi NU. Namun, tak semua pihak senang, beberapa negara barat mulai mencurigai langkah Kim ini, menganggapnya sebagai strategi politik tersembunyi. Tanpa peduli dengan segala spekulasi, Kim tetap pada pendiriannya, siap menghadapi segala tantangan demi membawa perubahan besar ke negerinya. Kim Jong-un semakin serius mempelajari ajaran NU. Setiap malam, ia duduk bersama para ulama yang diundang secara khusus ke kediamannya di Pyongyang. Dengan penuh semangat, ia mencoba melafalkan doa-doa tahlil, meskipun beberapa kali lidahnya keseleo saat mengucapkan, La ilaha illallah, yang malah terdengar seperti, La ilah. Para ulama tersenyum maklum, sementara Prabowo yang hadir dalam pertemuan itu menahan tawa. Yang penting niatnya, Mas Kim, kata Prabowo sambil menepuk bahu Kim Jong-un. Namun, tidak semua pihak mendukung langkah ini. Beberapa jenderal Korea Utara mulai khawatir bahwa ini akan mengubah ideologi negara. Bahkan beberapa di antaranya secara diam-diam mulai berusaha menggagalkan rencana besar Kim. Sementara itu, di Indonesia, berita ini semakin viral. Video Kim Jong-un belajar doa tahlil tersebar luas di media sosial, bahkan ada yang mengeditnya dengan efek komedi dan background solawatan. Gus Ikdam, yang mendengar ini, hanya tertawa dan berkata, "Wonge teko, dekengane pusat." Jamaahnya yang mendengar itu langsung riuh dengan tawa dan tepuk tangan. Namun, di balik semua itu, ada rasa penasaran yang besar, benarkah pemimpin Korea Utara ini benar-benar ingin membawa perubahan? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik? Di tengah hiruk-pikuk perdebatan dunia, Kim tetap teguh pada niatnya, melangkah lebih jauh untuk mewujudkan mimpinya membawa tradisi NU ke Korea Utara. Langkah Kim Jong-un membawa tradisi NU ke Korea Utara mulai menghadapi tantangan serius. Beberapa petinggi militer yang merasa perubahan ini terlalu drastis mulai mengadakan pertemuan rahasia. Mereka khawatir bahwa jika tahlilan dan ajaran NU semakin diterapkan, maka sistem kepemimpinan yang mereka kenal selama ini akan goyah. Di Istana Kepresidenan, seorang jenderal tua dengan suara berat berkata, "Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan identitas kita sebagai bangsa revolusioner." Namun, Kim Jong-un tetap kukuh pada pendiriannya. Ia mengundang para ulama untuk berdiskusi, menjelaskan bahwa tradisi ini bukanlah ancaman, melainkan cara untuk menumbuhkan kedamaian di tengah rakyatnya. Sementara itu, di Indonesia, Prabowo terus memantau perkembangan ini dengan penuh rasa penasaran. Dalam sebuah pertemuan diplomatik, ia tersenyum mendengar kabar bahwa beberapa pejabat Korea Utara kini mulai menghafal sholawat tanpa mereka sadari. Bahkan, seorang menteri luar negeri Korea Utara tertangkap kamera sedang bersenandung, sholawat Badar, saat berkunjung ke Jakarta. Dunia semakin gempar, media internasional berlomba-lomba memberitakan perubahan besar ini. Namun, di tengah kegaduhan itu, ancaman terhadap Kim Jong-un semakin nyata. Beberapa kelompok mulai menyusun rencana untuk menggagalkan transformasi besar ini, sebuah pertarungan ideologi yang tak terhindarkan. Ketegangan di dalam pemerintahan Korea Utara semakin memuncak. Kelompok militer garis keras merasa bahwa perubahan yang dibawa Kim Jong-un terlalu berbahaya bagi stabilitas negara. Diam-diam, mereka merancang kudeta untuk menggulingkan pemimpin tertinggi itu. Malam itu, dalam sebuah pertemuan rahasia di bunker bawah tanah, seorang jenderal senior dengan wajah tegang berkata, "Jika kita membiarkan ini terus berlanjut, Korea Utara akan kehilangan jati dirinya. Kita harus bertindak sebelum terlambat." Rencana disusun dengan matang, pengambil alihan istana, pemutusan komunikasi Kim Jong-un, dan pelucutan loyalisnya. Namun, tanpa mereka sadari, seorang mata-mata setia kepada Kim Jong-un sudah mendengar semuanya dan segera melaporkannya. Di sisi lain, Kim Jong-un, yang sedang berdiskusi dengan para ulama NU mengenai strategi menyebarkan tahlilan ke seluruh Korea Utara, tiba-tiba menerima laporan tersebut. Wajahnya berubah tegang, tetapi ia tetap tenang. Mereka tidak memahami bahwa perubahan ini adalah demi rakyat, gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi Prabowo di Indonesia. "Sahabatku, aku membutuhkan nasihatmu. Mereka ingin menjatuhkanku karena aku ingin membawa kedamaian.
Prabowo yang sudah terbiasa menghadapi intrik politik tersenyum tipis. Tetaplah tenang, gunakan strategi, bukan emosi. Jika mereka ingin bertarung, berikan mereka kejutan yang tidak mereka duga. Pagi berikutnya, istana dikepung oleh pasukan pemberontak, tetapi yang mengejutkan mereka, seluruh halaman istana telah dipenuhi oleh ribuan rakyat yang mendukung Kim Jong-un. Mereka mengumandangkan sholawat, tahlil, dan doa bersama. Jenderal pemberontak terdiam melihat pemandangan itu, mereka tidak menyangka bahwa perubahan yang dibawa Kim Jong-un ternyata telah menyentuh hati rakyat. Dalam situasi yang semakin menegang, Kim Jong-un melangkah keluar dengan penuh wibawa. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika kalian ingin berperang, perangilah kebodohan dan ketakutan dalam diri kalian. Rakyatku telah memilih jalan kedamaian, dan aku akan tetap berdiri di sini bersama mereka." Suasana hening sejenak, para pemberontak saling pandang, ragu dengan keputusan mereka. Akankah mereka tetap melanjutkan kudeta atau justru menyerah pada perubahan yang tak terelakkan?